Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Komisi 5, Pak Menteri, beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di tahun 2025 terkait dengan anggaran, saya pikir ini wajar terjadi, Pak. Karena APBN tahun 2025 ditetapkan oleh pemerintah yang lama. Kemudian Pak Prabowo selaku pemerintah baru wajar melakukan atau hati-hati, Pak, dalam proses ini, sehingga apa yang terjadi pada tahun 2025 ini, inilah yang terjadi, bahwa buka blokir yang kemudian dibuka secara perlahan-lahan. Saya meyakini insya Allah tahun 2026 ini sudah tidak akan terjadi lagi. Ini yang pertama, Pak. Jadi saya tidak khawatir, saya termasuk yang tidak terlalu khawatir dengan penyerapan Bapak yang begitu rendah. Karena memang ya, terhitung dari saya lihat dari bulan Oktober, Pak, ada penambahan tuh. Dari 86 menjadi 94 menjadi 107 sampai di 10 November itu 109. Otomatis penyerapan Bapak mengikuti jumlah anggaran yang baru. Mungkin kalau dihitung dari yang lama, teman-teman, penyerapannya mungkin sudah besar, sudah tinggi. Tapi saya pikir ini adalah hal yang wajar sekali lagi di dalam pemerintahan yang baru. Yang kedua, Pak Menteri, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di bendungan kami, Bendungan Tanju, beserta itu Sekjen, atas perhatian Bapak yang begitu besar, dan alhamdulillah insya Allah dalam perencanaannya di dalam impres irigasi itu akan Bapak masukkan. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Saya sangat menghargai Bapak jauh-jauh datang, itu tempat yang susah, Pak. Itu tempat terpencil, Bapak bisa datang, itu saya sangat luar biasa menghargai Bapak. Yang berikut, terkait juga saya mau ucapkan terima kasih kepada Dirjen Bina Marga karena alhamdulillah juga IJD di Pulau Sumbawa sudah masuk, Pak. Terima kasih Pak Dirjen, insya Allah dalam proses teman-teman. Kemudian jangan lupa, Pak, kami ingatkan bahwa kami punya satu perencanaan yaitu jembatan Lewamori, yaitu docklingnya dalam proses, review andalnya dalam proses, dan review DED-nya akan selesai di 15 Desember ini, Pak, insya Allah. Mohon perhatian khusus dari Bapak. Kemudian terkait juga di SR nih, Pak, di Cipta Karya. Saya mau ingatkan, Pak, bahwa kantor DPR kami beserta juga di Sumatera, Sulawesi Selatan dan di Makassar itu kan habis dibakar, Pak. Sampai saat ini kita nggak bisa kerja tuh, Pak, teman-teman kami di NTB, Pak. Nah, saya dengar ini katanya ada proses-proses ulang. Saya nggak ngerti lah, Pak. Tapi yang saya mohon kepada Bapak Menteri agar penyelesaiannya jangan lebih dari tahun 2026, Pak. Mohon Pak Menteri dibantu karena kasihan sekali sekarang saat-saat ini semua terpaksa teman-teman itu dalam rapatnya pindah-pindah tempat, Pak. Nah, kami mohon, Pak, karena sudah saya lihat ada anggarannya, mungkin Bapak bisa lakukan galang dini terkait dengan itu. Kemudian, Pak, terkait dengan bendungan, Pak, izin saya mau sampaikan begini, Pak. Bendungan ini, Pak, banyak dibangun di zaman Pak Jokowi, Pak. Tapi hampir semua bendungan yang dibangun di era Pak Jokowi itu nggak habis dipakai sampai sekarang, Pak. Nggak fungsi, Pak. Nggak ada jaringan irigasinya. Saya izin bukan menyalahkan Pak Menteri atau Pak Dirjen baru, Pak. Jangan, Pak. Ini cerita lama, Pak. Semua perencanaan. Contoh, Pak, di Bendungan Tanju yang Bapak datangi itu, Pak. Bapak bayangkan kita keluar duit 1, sekian triliun, Pak. Ada 2 bendungan, Pak. Sampai sekarang nggak bisa dipakai. Dan tanahnya bermasalah. Betul kata Pak Dirjen. Saya begitu datang, Pak, langsung, Pak, ditumpukin sertifikat sama masyarakat. Saya datang sama PLT Direktur Irigasi. Pak Yos, mana Pak Yos? Saya datang sama beliau, Pak. Nah, menurut saya, Pak, menurut pandangan saya, rejim yang lama itu jahat. Loh, dia bangun itu kan urusan proyek, Pak, itu, Pak. Pendekatannya pendekatan proyek, Pak. Dia nggak peduli itu barang nggak bisa dipakai. Bisa kita bayangkan itu, Pak. Di semua tempat, izin Pak Menteri, di semua tempat di NTB bendungan nggak ada yang bisa dipakai, Pak. Karena nggak ada jaringan irigasinya. Nah, ke depan Pak Menteri, Bapak harus selektif, Pak. Karena bendungan ini, izin Pak, saya sudah hitung. Pimpinan saya minta batu. Bendungan itu mahal, Pak. Bayangan Bendungan Tanju itu habis 1,4 hanya mengairi 2.250 hektar sawah. Kalau Bapak hitung berapa? Belum termasuk jaringan irigasinya.
Kecuali Bapak bisa kaitkan bendungan itu untuk satu, termasuk pengendalian banjir di situ. Dua, bisa masuk spam di situ. Tiga, bisa masuk perikanan di situ. Empat, bisa masuk untuk pariwisata, Pak Menteri. Bisa, Pak. Ada kenilaian ekonomisnya, Pak. Tapi kalau cuma Bapak bangun bendungan, habis itu lagi Bapak bangun irigasinya, coba Bapak hitung, Pak, berapa habis uang kita, Pak. Belum lagi pemeliharaannya akibat sedimentasi yang begitu tinggi, Pak, di bendungan-bendungan tersebut, Pak. Jadi saya sekali lagi, Pak, ini evaluasi, Pak. Saya nggak tahu, tadi Bapak sampaikan ada 15 bendungan yang sedang kita bangun. Apakah kalau bendungan ini jadi nanti, akankah terbengkalai juga seperti bendungan-bendungan yang sudah dibangun itu? Nah ini jadi pertanyaan, Pak. Saya yakin Bapak kayaknya lebih sigap dalam proses-proses bekerja dan perencanaan ini ke depan, Pak. Terakhir, Pak, saya bicara prasarana strategis. Pak, tadi rekan saya Pak Abdul Hadi sudah mengingatkan Bapak. Anggaran PS, Pak, itu 24 triliun. Anggaran induknya Cipta Karya itu hanya 12 triliun. Tidakkah Bapak berpikir bahwa prasarana ini harus punya balai sendiri, Pak? Sekarang Satker, Pak, gayanya ngalahin Bapak sebagai menteri. Ini sebelah saya Pak Edi nih, dia minta, di sini tiba. Dia bilang tolong ganti Satker PS yang di Jambi. Pak Muklis di Lampung, Pak. Ini ngomong, Pak, ngomong ke saya, Pak. Titip jawab, titip omongan. Bapak ganti itu, Pak. Termasuk yang di NTB Bapak ganti itu. Pak, mengelola 24 triliun, Pak. Bapak bandingkan dengan Cipta Karya, Pak. Cipta Karya kan punya balai, Pak. Ini 24 triliun, Pak. Bapak serahkan ke tingkat Satker. Ini rasanya kurang strategis, Pak. Jadi mohon Bapak, mohon pandangan ini Bapak bisa Bapak pertimbangkan, Pak. Bisa Bapak pertimbangkan, Pak. Yang berikut, Pak, saya baru sadar, Pak, kalau sekolah rakyat itu ternyata program unggulannya Bapak Prabowo. Saya baru sadar, Bang. Saya sampaikan itu. Saya pikir itu cuma koperasi, MBG, bendungan jaringan irigasi. Ternyata SR ini, Pak, ini programnya presiden strategis dan ada di sarana strategis. Pertanyaan saya, tahun 2026 di mana aja, Pak? Berapa buat NTB, Pak? Itu pertama. Pak Mori bisa dipersingkat. Iya, Pak. Izin satu lagi, Pak. Soalnya ada hal baru, Pak. Tadi belum disinggung sama semua. 2 menit, Pak. Izin. Saya mohon itu, Pak. Saya mencatat, Pak Menteri, dan saya tidak menyalahkan Bapak, bahwa di beberapa tempat SR ini gagal tender. Saya mau menyatakan bahwa kenapa ini gagal, ini wajar, ini barang baru. Apa yang terjadi di Maluku Utara, apa yang terjadi di Jawa Timur, di Banten, Jawa Barat 1, Gorontalo, Papua. Pak Menteri nggak usah khawatir, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Karena ini barang baru. Bapak harus memahami bahwa ini visinya Pak Presiden. Bapak harus kawal benar. Mendingan Bapak gagalin tender daripada ini kacau nih, Pak, dalam pelaksanaannya. Karena ini menyangkut uang negara. Terakhir, Pak, terakhir. Saya agak heran, Pak Ketua, nggak disinggung sama teman-teman lain. Kok ini PS bangun SPPG, Pak? Nilainya nggak main-main, Pak Ketua, 1,97 triliun tahun 2026 untuk 220 tempat. 222 tempat. Kalau saya hitung, satu tempatnya sekitar 8,5 miliar, Pak. Pertanyaan saya sama Bapak, bukankah kalau dapur-dapur itu dibikin secara mandiri oleh orang-orang yang memang mau berpartisipasi? Kalau ini nanti jadi, ini dapurnya buat siapa, Pak? Kan mandiri itu, Pak. Nah ini kan Bapak buat. Udah gitu angkanya cukup besar menurut saya, izin Pak ya, 8,5 tuh, Pak. Karena kalau kami lihat di lapangan rata-rata orang bangun hanya 2 miliar. Ini 8,5, Pak. Mekanisme dan polanya seperti apa, Pak? Dan ini 220 ini di mana aja? Teman saya sebelah bisikin saya karena dia mungkin bos nih, bos dapur, Pak. Dia bilang, jangan salah kali Pak Menteri ini, mungkin ini untuk 2.222. Saya bilang, masa Pak Menteri salah? Ini 222. Tadi saya dengar Pak Menteri bilang di 3T. Di 3T lebih parah lagi, Pak. Ngelayani cuma 100-200 orang. Kan daerah terpencil, Pak. Saya mohon penjelasan khusus terkait dengan ini, karena ini barang baru, Pak. Baru masuk nih Pak Ketua. Mungkin ini Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Ya, nanti yang terakhir ini menarik yang tadi disampaikan Pak.